Oke guys, kembali lagi di channel HP Bae. Langsung aja di video kali ini aku mau sharing tipis-tipis untuk review beberapa hari terakhir pakai Poco C40. HP terbarunya dari Poco di harga 1,7 juta. Cuman aku ngerasain kalau HP ini ternyata tuh agak kayak nggak kayak HP Poco yang aku kenal gitu. Biasanya HP Poco tuh speknya gila-gila banget dan user experience-nya itu kayak mantap banget gitu pemakaiannya. Cuman HP ini agak kayak gimana ya, agak kerasa biasa-biasa aja menurut aku. Misal nih, kalau kita wisata masa lalu dikit nih, di tahun 2020 kalau nggak salah tuh ada yang namanya Poco M3. Poco M3 ini HP Poco yang awal-awal muncul di Indonesia yang kayak menggemparkan banget. Di harga 1 jutaan bisa dikasih layar udah 1080p, kamera 48 MP, Snapdragon 662, baterai 6000 mAh. Ditambah lagi speakernya yang sudah stereo speaker tuh dual speaker. Gila banget di harganya. Bahkan barusan aku nyoba-nyoba nonton reviewnya juga banyak reviewer gadget termasuk gadgetin gitu bilang kalau HP-nya tuh worth it parah. Nah, gimana dengan Poco C40? Aku sudah ngerasain sendiri. Oke, pertama aku bakal ngomongin hal-hal yang paling aku suka. Hal yang kelebihannya dulu nih, apresiasi dulu di Poco C40 baterainya awet banget. Karena ini memang masih di kapasitas yang gila banget 6000 mAh guys. Ya, aku sudah pakai HP ini untuk kebutuhan sosial media, internet, sampai kayak game yang pemakaian intensif ya, dipakai mulu gitu dari pagi sampai agak malam gitu. Itu dapat screen on time di sekitar nih, kalian bisa melihat 8 jam 21 menit. Itu pemakaian yang cukup berat. Kalau pemakaian agak ringan dikit pasti HP ini bisa tembus di 9 atau 10 jam screen on time-nya. Ya ini baterainya bisa banget diandelin guys. Karena HP 1 jutaan sekarang yang ngasih baterai segini ini masih jarang. Selanjutnya yang poin plus di HP ini adalah bodinya ya. Bodinya memang kalau dari segi desain ya agak biasa-biasa aja. Cuman bodinya ini udah dikasih yang namanya body tahan cipratan air gitu sama tahan debu tipis-tipis karena sudah dus sama splash resistant gitu bahasa Inggrisnya gitu. Intinya bodinya udah lumayan oke, ada tahan-tahan air-air gitu. Meskipun nggak bisa celap-celup, tapi ini udah aman ya guys ya dibanding brand lain di harga 1 jutaan. Dan untuk build quality memang solid banget. Ini pegangan tuh kayak mantep banget, kayak plastiknya ini bagus banget serius guys. Jadi pakai HP ini tuh kayak buat apa ya, pemakaian yang agak barbar tuh kayak kuat gitu loh, kayak kayak aman-aman gitulah. Terus selanjutnya hal yang plus-plus yang masih aku suka di HP ini adalah layarnya. Oke, mungkin layarnya agak sedikit penurunan dibanding generasi sebelumnya. Belum ngasih 1080p, tapi ini masih oke lah ya. Masih oke karena layarnya udah standar di harga 1 jutaan, nggak bisa ngarep banyak memang. 720p sama ukurannya lebar di 6,7 inch. Terus dikasih Corning Gorilla Glass 3. Ini juga masih oke lah ya. Masih ciri khas bau-bau HP Poco sama Xiaomi yang ngasih spek di harganya tuh oke. Oke guys, sebelum ngomongin hal yang agak kurang-kurang di HP ini, hal yang gimana-gimana ngedown dari generasi yang sebelumnya, sekarang ngomongin dulu yang agak biasa-biasa aja di HP ini. Hal yang biasa di HP ini kayak lumrah di harganya, pertama kameranya sih. Kameranya ini juga agak penurunan sebenarnya, nggak gede-gedean pixel, tapi masih 13 megapiksel aja. Cuman buat jepret-jepret foto yang aku rasain tuh udah cukup aman lah buat foto siang hari, warnanya masih dapat meskipun kayak kerasa saturasinya terlalu over ya, kayak kadang warnanya tuh nggak natural, sama kadang kalau buat foto kayak mirip-mirip lukisan gitu, untuk detailnya tuh kayak kurang natural lah gitulah. Kalian bisa lihat aja sampel-sampelnya. Untuk foto malam hari juga mode malamnya nggak bagus juga, nggak terang gitu, tapi juga nggak jelek-jelek banget, masih buat foto-foto malam ya cukup-cukup aja lah. Jadi dari segi kamera ini aku nggak bisa kritis-kritis banget, di harga segini memang kameranya masih rata-rata ya kayak gini aja kualitasnya guys. Terus selanjutnya ini adalah speakernya. Speaker sekali lagi juga penurunan dari generasi yang sebelumnya karena ini speakernya dikasih satu aja tuh, mono speaker. Cuman untuk kualitasnya masih nyaman-nyaman aja, nggak cempreng-cempreng parah banget sama agak kayak pecah suaranya kalau di fullin. Ini di sini aku ngerasain sih enggak sih, masih oke oke aja.
Oke guys, sekarang bakalan ngomongin hal yang agak kurang dan agak kayak nggak kayak biasanya pokok yang aku kenal. Pertama nih, performa. Ya, performa pokok C40 memakai chipset JLQ JR510, bukan chipset Snapdragon ataupun MediaTek yang biasanya dipakai-pakai HP entry level gitu kan. Cuman ini pakai chipset yang agak masih terdengar asing untuk aku sendiri, dan barusan aku lihat-lihat Antutunya di sekitar 126 ribuan dan chipsetnya setara dengan Helio G35 atau Snapdragon seri 450. Jadi kalau udah tahu kayak gitu agak kurang enak buat main game. Nah, Poco itu udah terkenal banget buat main game, performanya itu mantap. HP Poco, HP gaming biasanya tuh kayak gitu. Cuman di HP ini nggak kayak gitu guys. Ini yang aku beli varian RAM 4 ya, 4/64, cuman buat main game Mobile Legends sama PUBG agak sedikit kerasa patah-patahnya ya. Main game ML aja yang biasanya lumayan enak dipakai di apa dimainin di HP 1 jutaan, di HP ini agak kurang enak guys. Aku main kadang suka patah-patah sama ngeframe, apalagi waktu kayak war itu kerasa banget sih. Jadi HP ini buat main game itu agak kurang enak, terutama ML. Nah, kalau ngomongin PUBG agak lebih berat lagi, kurang enak, nggak mulus, sama kadang suka patah-patah. Yang jelas yang aku rasain main PUBG itu lebih parah daripada main ML. Jadi main ML di sini aja kurang enak, apalagi untuk PUBG. Ya ini performanya agak kurang enak. Kalau buat multitasking juga aku kadang suka ngerasa ini agak kayak sedikit lemot ya, buka tutup aplikasinya tuh agak kayak seper kayak sekian detik kok ada kayak yang kadang kayak kurang satset gitu tuh, agak sedikit kerasa delaynya guys, nggak tahu kenapa gitu sih. Oke guys, selanjutnya yang masih aku rasain di Poco C40 yang kurang nyaman juga dipakai adalah dari si UI-nya. Ya, UI-nya ini banyak banget iklan bermunculan guys. Kadang waktu aku mau ganti tema aja, ganti tema, tuh iklan muncul. Tuh, ini lebih parah dibanding kayak HP-HP Realme yang kemarin aku coba, yang masih ada iklan tapi jarang gitu loh. Tapi di HP ini tuh kayak dikit-dikit muncul waktu buka tema, kadang buka yang namanya aplikasi file gitu juga kadang muncul. Mana nih, coba-coba nih aku mau buka aplikasi file manager. Nah gitu muncul lagi. Meskipun ini mungkin ada settingannya buat ngilangin, tapi untuk orang yang simple aja beli HP langsung pakai, itu bakal ngalamin itu guys. Dan tentunya masih banyak banget aplikasi yang dibawain di waktu kita ngeluarin HP dari box tuh, kayak banyak banget aplikasi, dan ya kita harus sedikit setting-setting mana pilih-pilih aplikasi yang mana yang ngeganggu dan ngabisin memori gitu, harus dihapus guys gitu. Jadi dari segi UI ini masih agak kurang nyaman buat harian menurut aku guys. Oke guys, selanjutnya hal yang masih kerasa aku kurang di HP ini, kurang nyaman gitu, adalah dari segi peletakan sensor fingerprintnya yang agak aneh. Ini tuh dimasuk pada modul kamera yang lebar ini, dan kalau aku perhatikan tuh ada sedikit apa ya, nanjaknya gitu, nggak rata. Dan ini tuh peletakannya masih di belakang ya, dimana harga segini tuh biasanya udah mulai sekarang trennya fingerprint di bagian samping, kayak brand Realme ataupun Infinix itu udah narok fingerprint di bagian samping. Ini masih di belakang dan lubangnya agak kecil dan agak kayak kurang dalam, agak ke atas juga. Ini tuh aku sering banget ngalamin kayak meraba-raba gitu ya, ya kayak raba-raba gini gitu, kurang nyaman aja. Tapi untuk performa sih masih apa, akurat bacanya guys. Oke guys, jadi kesimpulannya gimana nih? Apakah Poco C40 ini worth it buat dibeli di harga 1,7 juta? Karena apa, ini agak sedikit keluar dari apa doktrin kita semua yang biasanya ngelihat HP Poco tuh performa, user experience-nya, speknya selalu kuat di harganya gitu. Tapi HP ini kayak nggak terjadi itu guys. Karena HP ini tuh lebih kayak cocok untuk beberapa orang dan tidak tidak cocok juga untuk beberapa orang. Cocok banget kalau buat orang yang butuh baterai awet, terus layar gede, terus punya body yang memiliki daya tahan lebih gitu. Misal nih kayak ojek online, kan main tuh di lapangan, pekerja lapangan, terus kayak kurir, terus kayak orang yang suka jalan, traveling, ya gitu-gitu HP ini agak cocok sih. Tapi HP ini kurang cocok buat orang yang
mau nyari HP 1 jutaan buat main game kurang cocok. Orang yang suka kenyamanan di user interface kayak gini, banyak iklan juga cukup ngeganggu, ya gitu sih. Kalau menurut kalian gimana nih? Yang pernah pakai HP ini gimana rasanya? Pendapat kalian gimana? Opini kalian gimana? Tulis aja semuanya di kolom komentar. Video sekian dan bye bye guys.